Selamat datang kembali di channel Sebuah Cerita. Di video kali ini, channel Sebuah Cerita akan mengulas sejarah VOC menjatuhkan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Di video sebelumnya sudah diceritakan bahwa Belanda menjajah Indonesia tidak selama 350 tahun. Dan ternyata benar, ada fakta tersembunyi di balik semua itu. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika mengklik terlebih dahulu tombol subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita dan fakta sejarah menarik lainnya di channel Sebuah Cerita. Kalau kamu pikir VOC menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara hanya dengan kekuatan senjata, kamu keliru besar. VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda, punya cara yang jauh lebih licik dan cerdas. Mereka bukan cuma pedagang, mereka adalah pemain politik ulung, pengatur takdir kerajaan-kerajaan lokal dari balik layar. Berikut fakta sejarah tentang cara VOC menjatuhkan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Pertama, politik adu domba. VOC tahu betul musuh paling berbahaya adalah musuh yang bersatu, jadi mereka memecah belah dulu. Contohnya di Kerajaan Mataram. Saat Raja Amangkurat I menghadapi pemberontakan dari Trunajaya dan orang Madura, VOC datang menolong dengan pasukan. Tapi tentu saja bantuan itu tidak gratis. Sebagai gantinya, Mataram harus memberikan hak dagang dan wilayah penting kepada VOC. Lama-lama, VOC jadi seperti dalang, mengatur raja dari balik tirai istana. Kedua, perjanjian yang merugikan. VOC sering memaksa kerajaan menandatangani kontrak dagang yang hanya menguntungkan satu pihak, mereka sendiri. Misalnya, raja hanya boleh menjual rempah-rempah ke VOC dengan harga yang sangat murah. Dan jika produksi berlebih, tanaman harus dimusnahkan. Ini namanya ekstirpatie. Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku jadi korbannya. Mereka makin lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Ketiga, kuasai wilayah strategis. VOC mendirikan benteng di pelabuhan penting seperti Fort Rotterdam di Makassar. Dari situ, mereka memblokir jalur dagang kerajaan lokal. Inggris, Arab, India tidak boleh masuk, VOC yang atur semua. Kerajaan Gowatalo pun akhirnya tunduk lewat perjanjian Bongaya setelah kalah perang. Keempat, kekuatan militer dan pemberontak lokal. Kalau tipu daya gagal, barulah VOC kirim pasukan, tapi mereka jarang bertempur sendirian. Mereka selalu punya sekutu lokal, bangsawan atau kelompok yang tidak puas dengan raja. Contoh tragis, penaklukan Banda Neira tahun 1621 karena penduduk lokal menolak monopoli pala, VOC melakukan pembantaian besar-besaran. Kelima, intervensi dalam suksesi. VOC juga ikut menentukan siapa yang jadi raja, bukan karena calon itu bijaksana, tapi karena dia bisa dikendalikan. Seperti di Mataram, setelah Sultan Agung wafat, VOC campur tangan dalam pengangkatan raja baru. Hasilnya, raja hanyalah simbol. Kekuasaan sesungguhnya ada di tangan VOC. Lalu, apa akibatnya bagi kerajaan-kerajaan lokal? Raja kehilangan kedaulatan, rakyat menderita karena hasil bumi dibeli murah oleh VOC. Dan kekuatan politik Nusantara hancur berkeping-keping, membuat jalan kolonialisme Belanda terbuka lebar setelah VOC bubar. VOC bukan hanya pedagang, mereka adalah penjajah dengan wajah diplomasi. Mereka datang membawa dagang, tapi pulang membawa kekuasaan. Dan inilah kisah bagaimana satu perusahaan dagang bisa menjatuhkan kerajaan demi kerajaan. Bukan dengan meriam saja, tapi juga dengan perjanjian, politik licik, dan tipu daya. Di video selanjutnya, channel ini akan membahas perlawanan para tokoh pejuang seperti Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, dan Cut Nyak-Dien. Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan share agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini.